Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini, Rabu, 22 Juli 2020. Bacaan pertama, bacaan dari Kidung Agung, bab 3, ayat 1 sampai 4a. Di dalam kerinduannya, sang mempelai berkata, "Pada malam hari, di atas peraduanku, ku cari jantung hatiku. Ku cari dia, tapi tak kutemukan. Aku bangun dan berkeliling di kota, di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan. Ku cari dia, jantung hatiku. Ku cari dia, tapi tak kutemukan. Aku ditemui peronda-peronda kota. Apakah kamu melihat jantung hatiku? Baru saja meninggalkan mereka, kutemukan jantung hatiku. Kupegang dia dan tak kulepaskan lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes, bab 20, ayat 1, dilanjutkan ayat 11 sampai 18. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala, dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan."
dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, di masa-masa pandemi akibat wabah virus corona ini membuat kita harus membatasi banyak hal, termasuk peribadatan kita. Kita perlu sementara waktu menahan partisipasi aktif dan penuh dalam perayaan Ekaristi. Sementara itu, kita tetap melaksanakan Ekaristi di tempat tinggal kita masing-masing. Pengalaman yang sama juga dialami oleh Maria Magdalena. Dalam bacaan Injil hari ini, Maria Magdalena tidak dapat menemukan Yesus di dalam kuburnya, hingga ia merasa sangat sedih. Bahkan karena kesedihan dan kekhawatirannya yang besar itu, membuat Maria Magdalena tidak mengenal Yesus saat menampakkan diri kepadanya. Dalam pengalaman sedih dan khawatir itu, kita diajak untuk bercermin dan berbenah diri bahwa Yesus selalu hadir dan menampakkan diri kepada kita melalui berbagai cara. Bisa jadi melalui orang-orang di sekitar kita, bisa jadi dalam tindakan dan karya pelayanan yang kita lakukan. Oleh karena itu, yang perlu kita miliki adalah kepekaan akan kehadiran Yesus dalam diri kita, dalam hati kita. Kepekaan yang mampu membuat kita mengenal Yesus selalu hadir dalam hidup sehari-hari kita. Melalui pengalaman dengan Yesus dalam hidup kita, kepekaan dan pengenalan kita akan Yesus akan semakin mendalam, semakin intens, dan kesedihan serta kekhawatiran berganti menjadi sukacita dan gembira, sehingga kita mampu mewartakannya kepada teman-teman kita bahwa kita semua telah melihat Yesus. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus akan Dikau, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus yang tiada berair. Jadikanlah kami pengikut-pengikut-Mu yang setia. Amin.